Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Andrian Wahyu Parawangsa, NIM 2020 SAK 33. Saya Nita Nadia, NIM 2020 SAK 18. Saya Desi Aulia Fitri Andriana, NIM 2020 SAK 10. Saya Andika Setiawan, NIM 2020 SAK 37. Kami akan mempresentasikan tentang kredit pajak luar negeri dan cara menghilangkan pajak berganda. Yang pertama ada kredit pajak luar negeri. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada lebih dari 183 hari atau yang berada pada suatu waktu dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang PPH dikenakan pajak berdasarkan penghasilan global. Demikian juga dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia karena secara personal berada dalam wilayah teritorial yurisdiksi pemajakan Indonesia. Kewajiban pajaknya dihitung sepenuhnya berdasar penghasilan dari manapun diperoleh atau diterima. Dalam Undang-Undang PPH, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur pemajakan penghasilan WPDN yang berasal dari sumber yang berada di luar Indonesia. Salah satu dari ketentuan dimaksud adalah ketentuan tentang kredit pajak luar negeri atau KPLN sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang PPH memperbolehkan WPDN untuk memperhitungkan atau mengkreditkan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dengan sumber luar negeri atas pajak penghasilan Indonesia yang dialokasikan pada penghasilan yang dimaksud. Selanjutnya ada perlakuan umum atas pajak luar negeri. Untuk memberikan keringanan pajak berganda internasional, ketentuan perpajakan Indonesia menyediakan eksemsi penuh atas penghasilan luar negeri yang berasal dari BUT BDN di luar negeri, harta tak bergerak yang terletak di luar negeri, dan pinjaman yang dijamin dengan harta tak bergerak yang terletak di luar negeri. Sehubungan dengan penerapan tarif progresif dari pajak penghasilan, terdapat 3 alternatif penghitungan pemberian keringanan PBI, baik dalam metode eksemsi pajak maupun kredit, yaitu apakah lapisan penghasilan luar negeri dianggap mewakili lapisan tarif yang pertama dasar at bottom, yang kedua atau puncak at top, yang ketiga ada proporsional. Adapun tujuan pemberian kredit pajak luar negeri. Yang pertama, pemberian keadilan atau pemerataan kebutuhan penerimaan negara. Yang kedua, untuk menetralisasi pajak atas pengambilan keputusan investasi dan bisnis usaha PBI harus dianulir agar keputusan dimaksud bisa steril atau bebas dari pengaruh beban pajak. Persyaratan pemberian kredit pajak luar negeri. Ketentuan kredit pajak luar negeri hanya berlaku untuk WPDN terdiri atas yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang kedua, pajak yang dapat dikreditkan adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima oleh WPDN, termaksud pajak yang dibayar atas penghasilan pasif seperti dividen, bunga, dan royalti. Yang ketiga, pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun yang sama. Yang keempat, persyaratan administratif seperti pelaporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, fotokopi SPT yang disampaikan di luar negeri, dan dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Karakteristik kredit pajak luar negeri. Indonesia hanya menyediakan kredit langsung
pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di LN yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP. Seperti hanya yang dijelaskan dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang PPH. Kemudian Indonesia menganut kredit biasa atau terbatas. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenalkan untuk dikreditkan adalah sebatas jumlah yang lebih rendah antara pajak Indonesia yang dialokasikan kepada penghasilan LN atau batasan maksimal teoritis dengan jumlah pajak LN yang sebenarnya dibayar atau terutang. Kemudian batasan proporsional. Jumlah kredit pajak luar negeri dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Batasan per negara. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak luar negeri dilakukan untuk masing-masing negara. Kelebihan pajak luar negeri tidak dapat diperhitungkan atau dikurangkan sebagai biaya. Kemudian, kelebihan pajak luar negeri. Pasal 3 KMK 640 secara sederhana dan pasti menyatakan bahwa kelebihan pajak luar negeri di atas batas teoritis tidak dapat diperhitungkan atau dikurangkan sebagai biaya. Kemungkinan kebijakan tersebut didasarkan pada fakta bahwa jumlah lebih bayar tersebut karena tarif pajak Indonesia lebih rendah dan bila menganut pendekatan limitasi per negara hampir tidak akan pernah dapat diperhitungkan sehingga efektivitas dari ketentuan perhitungan kelebihan dimaksud pantas dipertanyakan. Selanjutnya, pengurangan atau pengembalian pajak. Apabila atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang harus ditambah dengan jumlah pajak pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. Pengurangan atau pengembalian pajak itu mungkin saja disebabkan karena adanya penurunan tarif atau pembetulan objek pajak yang terutang. Oleh karena itu, apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak, maka SPT di Indonesia juga harus dibetulkan. 7. Aspek perjanjian perpajakan. Semua P3B Indonesia memberikan kredit pajak dan bahkan beberapa perjanjian menggarisbawahi pelaksanaan ketentuan domestik. Dalam hal demikian, ketentuan pelaksanaan KPLN domestik sekaligus dapat merupakan petunjuk operasional ketentuan P3B. Indonesia memberikan keringanan lebih luas dari ketentuan domestik untuk mendorong kegiatan ekspor barang dan jasa. Dalam hal ini, untuk tujuan yang lebih luas, walaupun kurang sejalan dengan ketentuan domestik, maka ketentuan P3B mempunyai prioritas diaplikasikan dengan mengesampingkan ketentuan domestik. Penghindaran pajak berganda internasional. Untuk menghindari pajak berganda internasional dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu secara unilateral dan secara bilateral. Yang pertama, secara unilateral dilakukan dengan cara suatu negara mengadopsi metode penghindaran pajak berganda dalam undang-undang domestiknya. Berikut beberapa metodenya. Yang pertama, metode pembebasan. Terdapat pembebasan subjek, pembebasan objek, dan metode pembebasan pajak. Yang kedua, metode kredit pajak. Terdapat metode kredit pajak penuh, metode kredit pajak biasa, dan metode kredit pajak fiktif. Yang kedua, sedangkan secara bilateral dilakukan dengan cara membuat persetujuan penghindaran pajak berganda dengan negara lain.
Kredit pajak luar negeri menurut Undang-Undang PPh, Indonesia menganut Ordinary Credit Method. Berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang PPh, pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang berdasarkan Undang-Undang PPh dalam tahun pajak yang sama. Namun, jumlah pajak dikreditkan tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terhutang berdasarkan Undang-Undang PPh. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan kredit pajak luar negeri adalah masalah penentuan sumber penghasilan, karena bisa jadi sudut pandang masing-masing negara berbeda-beda dalam melihat sumber penghasilan. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang dibolehkan, sumber penghasilan menurut Undang-Undang PPh ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua, penghasilan berupa royalti, bunga, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Selanjutnya, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Kemudian, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Selanjutnya, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Selanjutnya, keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Yang terakhir, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Pekreditan pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri dilakukan bersamaan dengan penggabungan penghasilan dari luar negeri tersebut. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang terakhir, untuk penghasilan berupa dividen, wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri dengan besarnya penyertaan modal wajib pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Dalam hal jumlah pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenakan, maka kelebihan tersebut dibagi menjadi 3. A. Tidak dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan yang terutang tahun berikutnya. B. Tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurangan penghasilan. C. Tidak dapat dimintakan restitusi. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, wajib pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri 1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. 2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Dan 3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak luar negeri dilakukan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Apabila pajak atas penghasilan di luar negeri yang dikreditkan ternyata
kemudian dikurangi akan dikembalikan. Maka pajak yang terutang menurut UU PPh harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengambilan itu dilakukan. Cara menghilangkan pajak berganda. Untuk menghindari adanya pengenaan pajak secara ganda dari negara domisili maupun negara sumber penghasilan, maka terdapat cara menghilangkan pajak berganda dengan menggunakan metode berikut. 1. Metode expectation. Menghilangkan pajak berganda dengan metode expectation atau metode itu penghasilan atau pajak yang dipajak di negara sisa status dibebaskan di negara domisili, tetapi penghasilan sisa setelah pajak tersebut tetap diperhitungkan. Metode pengecualian hanya diterapkan pada perjanjian pajak berganda antara Indonesia dengan mitra P3B. Metode expectation diterapkan pada P3B dengan asas timbal balik. A. Asas timbal balik. Fasilitas pajak yang diatur pada P3B akan diberikan kepada wajib pajak apabila negara asal dari wajib pajak melakukan mitra P3B tersebut juga melakukan hal yang sama terhadap wajib pajak dari negaranya. B. Pengecualian hak pemajakan. Pada dasarnya pajak penghasilan yang diperoleh dari negara mitra P3B berdasarkan pada negara domisilinya, tetapi hak pemakaian tersebut dapat berpindah pada negara mitra P3B apabila time test dari wajib pajak yang mempunyai penghasilan tersebut tidak sesuai dengan yang diatur pada P3B. C. Pengecualian pemajakan pada permanent establishment. Pengenaan pajak pada penghasilan dari permanent establishment atas branch profile tax tidak dikenakan apabila atas setelah pajak yang diperoleh BUT tersebut diinvestasikan lagi di Indonesia. D. Pengecualian pemajakan dari diplomat dan konsuler. Pengenaan pajak atas penghasilan dari diplomat dan konsuler pada negara yang melakukan P3B tidak dikenakan. 2. Metode kredit. Menghilangkan pajak berganda dengan metode kredit yaitu mengkreditkan pajak yang sudah dikenakan di negara sumber tersebut. Untuk menghindari pajak berganda, setiap negara memiliki aturan sendiri yang dielaborasikan pada teks tertib. Penghindaran pengenaan pajak berganda dengan metode pengkreditan dilakukan di Indonesia, yaitu sesuai pasal 24 UU Pajak Penghasilan, bahwa atas penghasilan yang diperoleh dari negara asing, jumlah pajak penghasilan dapat dikreditkan yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cara penghindaran pajak berganda di Indonesia. 1. Wajib pajak dalam negeri. A. Cara penghindaran pajak berganda terhadap wajib pajak dalam negeri di Indonesia. Cara penghindaran pajak berganda terhadap wajib pajak dalam negeri yang mempunyai penghasilan di luar negeri yang dikenakan pajak di luar negeri adalah dengan cara mengakui atas pajak yang dipotong di luar negeri diperlakukan sebagai kredit pajak atau metode kredit. B. Pajak di luar negeri yang dibolehkan dikreditkan. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. C. Cara penghitungan pajak terutang dari wajib pajak dalam negeri. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak, baik penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam menghitung pajak penghasilan, maka seluruh penghasilan tersebut digabungkan dalam tahun pajak diperoleh atau diterima penghasilannya, atau dalam tahun pajak sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan untuk penghasilan, berupa defense sebagai maksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. D. Cara penghitungan pengkreditan pajak luar negeri. Untuk memberikan perlakuan pemajakan yang sama antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri dan penghasilannya yang diterima atau diperoleh di Indonesia, maka besarnya pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia, tetapi tidak boleh melebihi besarnya pajak yang dihitung berdasarkan di undang-undang ini. E. Pembetulan surat pemberitahuan tahunan karena perubahan penghasilan dari luar negeri. Pembetulan surat pemberitahuan tahunan dapat terjadi karena perubahan penghasilan di luar negeri yang disebabkan oleh adanya koreksi fiskal di luar negeri. Koreksi fiskal di luar negeri tersebut dapat mengakibatkan pajak di luar negeri menjadi lebih besar atau bias menjadi lebih kecil. F. Pengurangan atau pengembalian pajak di luar negeri. Selisihnya ditambahkan pada pajak penghasilan.
apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat diterima dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dan besarnya penghitungan semula, maka selisihnya ditambah pada pajak penghasilan yang terutang menurut Undang-Undang PPh. 2. Wajib pajak luar negeri. Cara penghindaran pajak berganda terhadap wajib pajak luar negeri di Indonesia. Penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia pada prinsipnya dikenakan pajak di Indonesia asal sumber. Namun demikian, apabila wajib pajak luar negeri dapat menunjukkan bahwa hak pemajakannya berada di negara domisili wajib pajak atau asas domisili dengan surat keterangan domisili atau SKD, maka negara Indonesia juga tidak mengenakan pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka Indonesia pada prinsipnya menggunakan asas sumber, tetapi juga menggunakan asas domisili. B. Cara penghindaran pajak berganda pada P3P. Dalam hal Indonesia, pengenaan pajak berganda akan dihindarkan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, Indonesia dalam mengenakan pajak kepada penduduk Indonesia dapat memperhitungkan unsur-unsur penghasilan yang dikenakan pajak di negara mitra P3P berdasarkan ketentuan-ketentuan melalui P3P. Kedua, apabila penduduk Indonesia memperoleh penghasilan dari negara mitra P3P dan atas penghasilan tersebut dikenakan pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam P3P, maka pajak penghasilan yang dibayarkan di negara mitra P3P dapat dikreditkan terhadap pajak Indonesia yang dikenakan pada penduduk tersebut. Dalam hal mitra P3P, pengenaan pajak berganda akan dihindarkan dengan cara-cara berikut. A. Apabila penduduk mitra P3P memperoleh penghasilan atau memiliki modal yang berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam P3P dapat dikenakan pajak di Indonesia, maka negara mitra P3P akan membebaskan penghasilan atau modal tersebut dari pengenaan pajak. B. Apabila penduduk mitra P3P memperoleh penghasilan dapat dikenakan pajak di Indonesia, maka negara mitra P3P akan mengizinkan sebagai pengurangan dari pajak penghasilan penduduk tersebut sebesar pajak yang dibayarkan di Indonesia. Namun tidak boleh melebihi suatu bagian dari pajak penghasilan negara mitra P3P yang dihitung sebelum pengurangan pajak yang terkait dengan penghasilan yang diperoleh dari Indonesia diberikan. C. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini, penghasilan yang diperoleh atau modal dimiliki oleh penduduk mitra P3P dibebaskan dari pengenaan pajak di negara mitra P3P, maka dalam menghitung pajak atas penghasilan atau modal lainnya dari penduduk tersebut, mitra P3P dapat memperhitungkan penghasilan atau modal yang dibebaskan tersebut. C. Non-discrimination. Non-discrimination pada BUT. Ketentuan ini tidak dapat diartikan sebagai mewajibkan suatu negara yang melakukan P3P untuk memberikan kepada penduduk negara lainnya pada P3P suatu kelonggaran, keringanan, dan pengurangan dalam pengenaan pajak yang didasarkan pada status kependudukan atau tanggung jawab keluarga seperti yang diberikan kepada penduduknya sendiri. B. Non-discrimination pada hubungan istimewa perusahaan dari suatu negara. Ketentuan ini tidak dapat diartikan sebagai menghalangi kedua negara yang melakukan P3P untuk membatasi pemberian insentif perpajakan dan perlakuan istimewa di bidang perpajakan lainnya kepada warga negaranya yang dilakukan dalam rangka melaksanakan suatu program pembangunan ekonomi sepanjang insentif perpajakan tersebut tidak diberikan kepada warga negara dari negara ketiga. Ketentuan ini berlaku terhadap setiap jenis pajak dengan nama apapun, namun dengan penamaan sesuai undang-undang dari negara peserta P3P yang berlaku pada saat penandatanganan P3P. D. Berbagai perlakuan perpajakan terhadap diplomatik dan konsulat di Indonesia. A. Pajak atas tanah dan bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. B. Tidak termasuk dalam pengertian penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 adalah pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
C. Orang yang berhak membeli barang di toko bebas bea yang berlokasi di dalam kota dengan mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dimungut pajak dalam rangka impor adalah anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik. D. Di antara yang dikecualikan dari kewajiban membayar FLN bagi orang yang bertolak ke luar negeri dengan bebas secara langsung atau langsung menuju ke kantor fiskal sebelum imigrasi dengan menunjukkan paspor dan boarding pass bagi pejabat perwakilan diplomatik. E. Atas pembelian barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak yang dilakukan oleh perwakilan negara asing, badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik serta pejabat atau tenaga ahlinya dibebaskan pajak bertambah nilai atau pajak penjualan atas barang mewah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.